Jadi KPP ini memang berdiri sejak 24 Mei 2021. Selamat datang di podcast KPP Madya Gresik, progres inspiratif dan solutif. Baik kawan pajak, pada episode kita kali ini kita sudah hadir di ruangan dengan tampilan yang spesial dan tentu saja baru dan istimewa karena kita memang akan membahas tema yang sangat spesial, yaitu 2 tahun spesial berdirinya KPP Madya Gresik. Dan tentu saja nih kita sudah menghadirkan narasumber yang juga sangat spesial dan istimewa, Bapak Abdul Ghani. Selamat datang Pak Abdul Ghani. Terima kasih Mbak Zakia, selamat datang juga. Ya. Oh, saya datang di podcast tempat baru ya? Iya, podcast baru nih Pak. Kita pertama kali nyoba di spesial 2 tahun berdirinya KPP Madya Gresik. Good. Saya berharap podcast ini akan memberikan literasi perpajakan kepada wajib pajak dengan baik dan membangun engagement antara Fiskus, kantor pajak dengan wajib pajak. Betul sekali. Semoga nanti semakin terjalin hubungan yang sangat baik ya Pak ya. Ya, harapannya demikian. Baik. Nah, kawan pajak, Bapak Abdul Ghani ini merupakan Kepala KPP Madya Gresik. Gimana nih Pak kesibukan Bapak belakangan ini? Oke. Pertama-tama kami patut bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa melalui 2 tahun pertama berdirinya KPP Madya Gresik, dan tentunya selaku KPP yang baru, Madya yang baru hasil reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, kita patut bersyukur karena banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sesuai dengan harapan kita. Demikian Mbak Zakia. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, berarti kesibukannya ini sesuai dengan harapan kita ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Pak, ngomong-ngomong spesial 2 tahun berdirinya KPP Madya Gresik nih Pak. Mungkin kalau dulu kan namanya KPP pertama Gresik Utara. Betul. Kemudian SMO menjadi KPP Madya Gresik di tahun 2021. Bulan Mei ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin Pak ada yang mau dibagikan nih kepada kawan pajak, misalnya cerita-cerita sekilas tentang perjalanan SMO 2 tahunnya KPP Madya Gresik, atau mungkin wilayah kerja dan ruang lingkupnya seperti apa nih Pak? Oke, jadi KPP Madya Gresik adalah salah satu daripada hasil reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak yang membuat klaster terhadap wajib pajak yang memiliki karakteristik ya menengah ke atas lah, dalam artian bisa kontribusi, bisa juga peredaran usaha, tapi yang jelas dia mempunyai parameter di atas rata-rata wajib pajak pada umumnya. Jadi KPP ini memang berdiri sejak 24 Mei 2021. Kita masih ingat pada saat itu pertama kali kita launching KPP ini, kita sedang PPKM ya. Dan pada saat itu kita selalu berusaha untuk bagaimana caranya dalam kondisi kita tidak boleh ketemu wajib pajak, kita tidak boleh berkerumun, tetapi kita membangun engagement dengan wajib pajak supaya kita terjalin komunikasi yang baik. Harapannya ini dalam rangka untuk mengemban amanah penerimaan negara. Kalau berbicara dengan wilayahnya, ini KPP Madya Gresik ini berada di Kanwil DJP Jatim 2, di mana itu wilayahnya mulai dari Bangkalan sampai dengan Bojonegoro ya. Dan KPP Madya Gresik salah satu madya di samping KPP Madya Sidoarjo yang wajib pajaknya mempunyai kontribusi yang menengah ke atas lah, bisa dikatakan demikian. Walaupun ada beberapa kriteria lain seperti kriteria wajib pajak grup, itu harus berada dalam satu KPP Madya. Demikian Mbak Zakia sekilas. Oke, baik Pak. Berarti ini kalau misalnya saya simpulkan ini kita bisa sebut wajib pajak besar yang terpilih ya Pak ya, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Dan sepertinya luas sekali Pak jangkauannya, ruang lingkupnya KPP Madya Gresik ini sampai ke Madura juga ya Pak? Betul. Sudah pernah Pak ke Madura? Ya saya pernah ke Madura gitu ya.
pernah juga ke Madiun termasuk, pernah juga ke Bojonegoro dalam rangka untuk mengetahui lah wilayah daripada KPP Madya Gresik. Memang dari satu sisi bagi wajib pajak mungkin cost of compliance, yaitu biaya untuk patuh itu agak naik juga karena WP Bojonegoro misalnya harus berkunjung ke Gresik gitu ya, WP Bangkalan harus berkunjung ke Gresik ya. Sehingga itu tantangan juga bagi kita bagaimana kita menjalin hubungan dengan wajib pajak walaupun kita LDR, long distance relationship gitu ya. Itu tantangan juga karena bagi kita juga membangun Madya ini harapannya mengenerate tax revenue yang cukup baik, tetapi bagi wajib pajak ada cost of compliance. Jadi untuk patuh itu saya harus butuh transport, butuh biaya yang agak lebih banyak. Begitu Mbak, itu tantangan buat kita semua lah. Iya, akhirnya tantangan ini sudah ibaratnya sudah kita jalankan dan insya Allah terjawab sesuai harapan kita ya Pak ya. Alhamdulillah, ya. Nah, kemudian Pak, dari perjalanan panjang dengan segala tantangannya, saya yakin pasti sudah banyak nih pencapaian KPP Madya Gresik dalam 2 tahun terakhir. Mungkin boleh nih Pak dibagikan kepada kawan pajak. Jadi kenapa kita patut bersyukur? Karena di awal pendirian ini kita menghadapi tantangan COVID-19, di mana kita tidak boleh berkerumun, kita tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak, dan padahal kita perlu engage dengan wajib pajak. Oleh karena itu, saat itu kita punya fighting spirit ya, fighting spirit bagaimana kantor kita itu istilahnya survive. Ada 3 protokol yang masih ingat mungkin Mbak Zakia ya, ada health protokol, survival protokol ya, kemudian ada fighting protokol dan lain sebagainya. Nah, kita waktu itu membuat fighting spirit yang namanya agile. Kita harus tangkas dengan 3 F-nya, yaitu harus fokus, harus cepat mengantisipasi kalau ada hal-hal yang perlu kita lakukan, dan fleksibel. Dan alhamdulillah dengan demikian kita bisa mengemban amanah ya yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak selaku pimpinan kita. Buktinya di tahun 2021 dan 2022 kita sudah bisa mencapai penerimaan yang sesuai dengan harapan. Sebagai contoh misalnya 2022 kita mencapai target 110,51% ya. Ini suatu capaian yang luar biasa. Dan pada saat itu kita juga mengadakan program pengungkapan sukarela, walaupun kita masih dalam kondisi COVID, tapi kita cukup bagus ya, cukup bagus menghasilkan PPS yang cukup lumayan, yaitu 201 miliaran ya, 201 miliar. Belum lagi ada ya pelayanan kita berupaya keras. Mbak Zakia juga sebagai garda terdepan juga selalu memberikan pelayanan unggulan terbaik. Ada apa Mbak? Namanya Jitu. Janji 7 hari misalnya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk bagaimana kita ya menyelesaikan penyelesaian walaupun mungkin ada constraint jarak antara kita dengan wajib pajak. Dan itu semua ya kita patut syukuri ya, kita patut syukuri. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah KPP Madya Gresik, dan hari ini ada podcast baru nih. Podcast baru. Ya, selalu tumbuh, selalu growing ya, itu yang kita harapkan. Oke, baik Pak. Jadi pencapaian-pencapaian ini tidak lepas dari hasil kerja yang fokus, cepat, dan fleksibel ya Pak ya. Seperti itu dengan segala program-programnya yang memudahkan kawan pajak. Salah satunya dengan Jitu tadi. Betul. Janji 7 hari. Oke, baik. Pak, mungkin untuk berbagi inspirasi nih kepada kawan pajak. Mungkin Pak Gani ini punya nih cerita-cerita atau pengalaman inspiratif apa nih Pak yang mungkin bisa di-sharing ke kita? Oke. Jadi memang pada saat pertama kali kita buka, kemudian ada COVID, gelombang keberapa waktu itu ya? Gelombang kedua apa ketiga saya lupa. Iya, pas lagi tinggi-tingginya ya Pak ya, saya ingat.
ternyata memang kantor kita juga, konstruksi kantornya di awal memang cukup tertutup karena memang diperuntukkan untuk ruangan yang untuk ber-AC kan, jadi harus tertutup. Dilalahnya gara-gara tertutup begini di masa COVID ini menjadi khawatir dan banyak teman-teman kita juga yang kena COVID. Namun demikian dengan selalu kita berpikiran positif, bukan ke problemnya tapi berpikir positifnya, kita bisa melalui itu semua. Memang kita mengalami create momentum di mana kita sedang dalam banget ya. Artinya ada orang-orang tercinta kita pada meninggal, istri tercinta, orang tua, bahkan ada pegawai yang berturut-turut orang tuanya wafat gitu ya. Tetapi karena kita saling menguatkan satu dengan yang lain, kita bisa melewati itu semua. Dan dari situ kita belajar bahwa tantangan sepanjang tidak membunuh jiwa kita sebenarnya sedang membangun karakter kita. Itu kita pikiran positifnya, Mbak. Oke, berarti kita tetap harus berpikir positif ya Pak ya, untuk bisa melalui apapun itu gitu. Betul. Yang katanya memang kalau sesuatu itu tidak bisa melemahkan kita, maka kita memang akan menjadi lebih kuat malah. Betul. Seperti itu. Ya. Oke, baik Pak. Ngomong-ngomong pandemi lagi Pak. 2 tahun. Ingat tuh waktu 2021 lagi gelombang yang cukup tinggi ya Pak ya. 2 tahun pandemi ini pasti akan mengubah banyak hal. Mulai dari mengubah cara kerja kita, kemudian mengubah juga nih cara pandang kita. Mungkin kita jadi lebih aware dengan kesehatan. Cara kerja yang semula kita bertatap muka, tapi kita kemudian harus membatasi jarak nih ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak insight-insight mungkin terkait hal-hal tersebut Pak? Oke. Satu sisi kembalilah, emang ini musibah yang tak terduga ya, unpredictable. Kemudian ini mencirikan juga lebih ke sebelumnya kita juga pernah mengalami ya bahwa ke depan kita menghadapi VUCA, volatility, uncertainty, ya, complexity dan ambiguity. Tetapi dengan pandemi ini ternyata membuat kita lebih hebat dari itu. Dan dari sini akhirnya ya kita dapat blessing juga. Maka kita dipaksa untuk meningkatkan literasi daripada digital kita. Jadi digital transformasi menurut saya 10 kali lebih cepat kalau kondisi normal. Sekarang kita bisa berhubungan dengan wajib pajak. Pada saat itu kan kita di awal-awal menjelaskan dan mengharapkan kita ada cooperative compliance, itu kita melalui Zoom. Kita juga memberikan literasi tidak hanya pajak, tapi kita mendorong para wajib pajak yang kebanyakan sedang menghadapi masalah untuk tetap eksis, sehingga waktu itu kita ya memang agak berbeda ya. Kita tidak memberikan materi pajak saja, tapi materi-materi motivasi, bagaimana menciptakan komunikasi yang melalui digital, artinya tidak tatap muka langsung dan lain sebagainya. Kita coba menghadirkan pembicara-pembicara yang mengencourage orang atau wajib pajak untuk tetap semangat. Demikian, Pak. Berarti memang di tengah pandemi pun justru menempa kita ya Pak, menempa kita menjadi lebih hebat nih. Betul. Karena kita seperti Bapak sampaikan tadi, transformasi digital kita tumbuh sangat cepat ketika pandemi ini datang gitu ya. Memang efeknya tuh memang saya rasakan juga nih Pak sekarang ya. Kita ambil contoh nih, PBK sekarang sudah bisa online. Betul. Mungkin kalau tidak dengan pandemi nantinya mungkin akan online, tapi mungkin tidak secepat ini pergerakannya ya Pak. Jadi hal-hal yang mungkin kita anggap negatif pun bisa menempa kita menjadi lebih positif ya Pak. Betul. Jadi bagi WP pun yang tadi kita juga udah mitigasi bahwa ketika WP Bangkalan terdaftar di KPP Madya Gresik, itu kan untuk menyampaikan kewajiban-kewajiban perpajakannya, istilah kita untuk compliance, untuk patuh, itu harus berarti cost. Tetapi dengan dipaksa kita menggunakan semua elektronik, ya, termasuk IPBK, pelayanan lain yang elektronik, e-filing dan lain sebagainya, dipaksalah para wajib pajak untuk belajar digital literasi. Dan
itu benar-benar luar biasa menurut saya. Oleh sebab itu, teman-teman wajib pajak tentunya perlu juga ya, setiap kali ada masalah, kita jangan melihat masalahnya, tapi melihat sisi positif dari masalah tersebut. Baik, melihat solusinya nih ya Pak ya. Iya, Daripada betul. fokus ke masalah, mending ke solusinya. Good, ya, excellent. Mbak Zakia nih harusnya menjadi pembicaranya nih, bukan hostnya. Belum Pak, Oke. belum. Ini Pak, pertanyaan ringan aja nih Pak. Mhm. Flashback ke masa lalu ya Pak. Mhm. Waktu menerima SK Mutasi pertama datang ke kota Gresik tercinta ini, apa yang dirasakan Pak? Kesan-kesannya. Saya, Gresik, saya dulu waktu SD di RPUL itu, pengetahuan umum, itu Gresik terkenal dengan semen, Gresik, petrokimia, luar biasa saya pikir. Tapi ternyata pas hadir ke sini, Gresik ternyata gersang juga ya. Tapi dimanapun saya berada, saya nikmati aja, dan untuk supaya saya menikmati, supaya ada balancing, ya saya menikmati aja apa yang ada di Gresik. Kembalilah, kita perlu bersyukur apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Iya, gersang pun bisa menempa kita ya Pak ya. Baik, kalau makanan nih Pak, makanan suka makanan apa nih Pak yang khas Gresik? Nah, itu. Suka kuliner pasti. Iya, saya terus terang sebenarnya ya di Gresik itu cuma ada 2 pilihan yang saya selalu makan kadang-kadang bergantian. Satu pecel, dan nasi kerau gitu ya. Di luar itu, waduh, Tina, there is no alternative. Atau Tino, there is no option gitu loh. Jadi ya itu mungkin juga harus saya perbaiki supaya lebih bervariatif ya, tetapi ya memang saya orangnya tipe yang sederhana, karena dengan sederhana seperti itu untuk mengambil keputusan makan saya bisa cepat, jadi sisa waktu itu untuk bekerja aja lah ya. Jadi kecepatan memutuskan apa makan hari ini gitu kan, itu harapannya time saving untuk disisikan ke bekerja. Betul Pak, ini jadi kita nggak usah repot mikir pilihan makanan ya Pak ya. Iya. Mendingan dibuat kerja aja, makanan masih ada alternatif nih, pecel dan nasi kerabu. Betul. Yang pasti enak, malah gagal. Ya, tapi kolesterol tinggi ya, termasuk kadar gula jadi tinggi, apalagi kalau di depan Mbak Zakia nih, kadar gula saya nambah lagi ya. Tapi saya punya tips Pak, kalau kadar gula kita tinggi, Apa tuh? kolesterol kita tinggi, jangan cek Pak. Oh gitu. Kalau kita cek kita jadi tahu, tapi Luar kalau kita biasa. nggak cek kita jadi nggak Excellent. tahu. Good advice. Excuse. Tetapi di luar itu saya merasa senang di Gresik. Kenapa? Karena saya didukung oleh pegawai-pegawai sumber daya manusia yang luar biasa. Ya, infrastruktur juga saya pikir cukup ya, tapi yang lebih luar biasa adalah sumber daya manusia, yaitu people KPP Madya Gresik cukup baik, dan saya berterima kasih nih kepada teman-teman sekalian, termasuk salah satunya Mbak Zakia. Saya juga berterima kasih Pak. Tentunya ya gimana people tadi ya. Para Fiskus ini bisa bekerja dengan baik, juga pasti ada dukungan dari seorang pemimpin yang baik juga nih Pak. Iya. Baik Pak, kita sepertinya sudah membicarakan 2 tahun spesial berdirinya KPP Madya Gresik, dan sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Wah, tidak terasa ya. Tidak terasa Pak, ingin lebih lama lagi, ya, nanti kita bikin podcast lagi nih Pak. Iya. Nah, sebelum saya tutup, saya mau kasih sedikit informasi tambahan buat kawan pajak. Kawan pajak bisa follow akun jejaring sosial KPP Madya Gresik, Instagram, Twitter, dan TikTok di Pajak MDY Gresik, Facebook di Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik, dan YouTube juga Telegram di KPP Madya Gresik. Selain itu, inovasi kita lainnya lagi adalah kawan pajak bisa menghubungi helpdesk lewat online, jadi nggak perlu datang ke kantor pajak nih Pak. Iya. Boleh nanti kawan pajak WA ke nomor layanan helpdesk kita di 0822 6000 4636, dan masih ada nomor layanan WA untuk pelayanan administrasi kita di 0822 6000 5636. Baik Pak Gani, mungkin bisa memberikan closing statement nih Pak buat kawan pajak. Closing statementnya adalah
Pertama, bahwa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan, kita sudah melewati 2 tahun, dan sekali lagi kita sudah menghadapi berbagai tantangan, dan tantangan itu sudah meningkatkan karakter kita. Dan saya selalu meminta kepada teman-teman di People di Madya Gresik untuk selalu growth mindset, ya, mengedepankan growth mindset, di mana kita harus selalu berpikir tumbuh, tidak fix, dengan menghadapi berbagai kondisi VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Saya pikir dengan growth mindset tersebut, maka kita selalu akan memandang positif setiap tantangan, atau orang yang awam mengatakan permasalahan gitu atau kegagalan gitu kan, sehingga kita akan menjadi naik kelas. Itu aja Pak, terima kasih banyak. Dan anniversary yang kedua untuk KPP Madya Gresik. Ya. 2 tahun ya Pak ya. Baik. Terima kasih juga Bapak Abdul Ghani sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama kawan pajak juga. Di tengah kesibukan Bapak nih sudah meluangkan waktunya. Dan semoga Pak Ghani selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan tetap dapat memotivasi juga, menginspirasi kita semua juga kawan pajak yang ada di rumah tentunya. Ya. Mungkin saya terakhir kepada kawan pajak, saya selalu mendoakan semoga usaha kawan pajak semua selalu maju, dan tentunya kami sangat support untuk hal-hal yang terkait dengan perpajakan dalam rangka untuk encourage, ya, tumbuh dan berkembangnya usaha Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu deh untuk kawan pajak. Baik, amin amin. Semoga kawan pajak ini usahanya tumbuh ya Pak ya. Ataupun yang nggak usaha penghasilannya meningkat. Betul, gitu ya Pak ya. Oke, sudah sampai kita di penghujung acara. Saya sebagai host berterima kasih banyak kepada kawan pajak sudah menyimak diskusi kita pada podcast KPP Madya Gresik hari ini, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan segenap tim dari podcast KPP Madya Gresik mohon pamit undur diri. Burung Girian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Makan rujak di Belanda. Bye kawan pajak, sampai jumpa. Podcast Madya Gresik inspiratif dan solutif.